Hai Sobat Makan, akhirnya manga One Punch Man chapter terbaru sudah rilis. Sebelum ke video yang lebih lanjut, bantu Mimin dengan like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa loncengnya juga. Pada cover manga One Punch Man chapter 221 ini terdapat gambar ini malah langsung masuk scene cuy. Oke lah, judul chapter kali ini adalah kekuatan baru. Di awal scene kita diperlihatkan Saitama, Forte, Rover, Black Flame, dan Centot didatangi anggota asosiasi baru yang ingin merekrut Saitama sebagai pemimpin. Sebelum pembahasan lebih lanjut, mereka berkata, "Kami adalah asosiasi korban nama pahlawan. Kami adalah kelompok pahlawan yang diberi nama seperti bahan lelucon. Dan kami bangkit untuk menuntut permintaan maaf serta perubahan nama kepada asosiasi. Kelas C peringkat 198, pemabuk. Kelas C peringkat 83, pejuang Wik. Kelas C peringkat 385, hidung merah. Kelas C peringkat 160, dokter mesum terpendam. Kelas B peringkat 100, super mesum. Kelas A peringkat 39, bodak berjubah. Kau yang memiliki nama paling kejam bahkan di antara kelas A. Kami benar-benar ingin kau menjadi eksekutif kami. Mari bertarung bersama kami." Mendengar itu Saitama langsung tersentak hatinya. Jadi, kalian yang dirumorkan itu. Lalu Forte memberitahu Saitama, "Tidak, bukan mereka." Forte menganggap yang dirumorkan itu adalah Neo. Namun bagi Saitama malah bukan Neo, melainkan organisasi ini. Di sisi lain, Black Spam mengamati situasi sambil bergumam mengenai Saitama. "Kemarin, Saitama, kau membiarkan Amaimas yang sudah berubah menjadi monster kabur bukan? Sesuai dugaanku, dia punya kelemahan yang bisa dimanfaatkan. Dia kuat, tapi kurang tegas. Jadi monster yang licik kemungkinan bisa kabur darinya. Meski begitu, hanya orang-orang seperti ini yang tersisa di sini. Hitung mundur menuju kehancuran hampir selesai. Sepertinya para kandidat menjanjikan justru direkrut oleh Neo." Shin pindah ke Suiko yang menerima ajakan bergabung ke asosiasi pahlawan. Ia berjalan riang gembira saat sudah tiba di depan markas asosiasi bersama perekrut. "Wah, jadi ini asosiasi pahlawan. Tak kusangka aku bisa bertarung di tempat semegah ini. Aku sangat bersemangat," kata Suiko. Di sisi manusia cewek ia malah berkata, "Sepertinya kau tidak menyadari bahwa kami sudah berada di masa kemunduran. Untungnya rekannya segera ngerem. Jangan bicara yang tidak perlu. Sekarang menuju tempat praktek untuk menentukan peringkat apa yang cocok untuk Suiko. Selamat datang Suiko. Kami akan menilai peringkat awalmu di lapangan latihan. Aku sudah sedikit meneliti seni tinju kegelapan. Kakakmu punya catatan kemenangan di turnamen bela diri bukan? Apa yang sedang dilakukan kakakmu sekarang?" tanya dari pihak asosiasi. Lalu Suiko mengingat surat dari Suiryu yang meminta untuk membayar tagihan rumah sakitnya. Seketika Suiko menjadi jengkel. Kakak yang ceroboh. Bukankah dia hanya bermain-main di suatu tempat? Mendengar perkataan Suiko, manusia cewek berkomentar, "Begitu, akan lebih baik jika kita bisa menghubunginya." Suiko menyela, "Tidak, aku lebih kuat dari kakakku." Namun omongan Suiko ini malah membuat manusia cewek ini tertawa. Setelah itu Suiko memperlihatkan wajah kesal yang unyu. Sekarang Suiko sudah berada di ruang camp pelatihan kedua. Ia langsung diuji dengan bertarung melawan robot asosiasi. Karena robotnya bukan tipe yang gila, jadi Suiko dengan EZ menghancurkan robot itu menggunakan teknik tar putar di wajah yang membuat perekrut terkejut bukan main. Makanya, jangan menilai buku dari sampulnya. Seni tubuh kegelapan tinju kura-kura berputar. Itu nama teknik aslinya. Setelah hujan selesai, Suiko mandi untuk menghilangkan bau badan. Selesai mandi, ia didatangi perekrut yang membuatnya heran karena hanya berada di peringkat A. "Kelas A? Bukannya aku seharusnya jadi pahlawan kelas S?" Lalu perekrut menjelaskan, "Kau memang kuat, tapi levelmu belum mencapai level kelas S." Kemudian Suiko menanggapi sambil mengenakan jaketnya. "Hanci." Namun dalam benak perekrut alis tebal ia lumayan kagum dengan Suiko. Namun di usianya yang baru 18 tahun, tergantung pengalamannya mulai sekarang, dia bisa berkembang pesat. Suiko berkata lagi, "Potensiku pasti akan terlihat dalam pertarungan nyata. Baiklah, aku hanya perlu terus berusaha dari sini. Aku akan menjadi pahlawan yang sukses besar dan mengejutkan kakakku yang masih berkeliaran entah di mana." Setelah itu terdengar suara yang membuat panel pindah ke Suiryu. Di sana Suiryu keheranan dengan misi yang diberikan oleh Neo. Orang ini target timku, dia bukan monster," kata Suiryu.
Lalu pemberi misi memanfaatkan situasi Suiryu agar bisa menerima misinya. Kau akan membayar biaya kostumnya kan? Diam dan jalankan misi. Bagi yang belum tahu, Suiryu pernah merusakkan kostum atau setelan tempur Neo. Jadi dia harus ganti rugi. Kita lanjut tanggapan Suiryu. Dia cuma terlihat seperti pekerja paruh waktu biasa. Kejahatan apa yang dia perbuat? Tanya Suiryu. Pihak Neo menjawab, dengan dalih perburuan pahlawan, dia telah melukai banyak pahlawan. Dan meski begitu, dia lolos dari hukuman penjara karena mengaku masih di bawah umur. Menghukum kejahatan yang tidak bisa dijerat hukum juga merupakan tugas seorang pahlawan. Kalau dia tidak melawan, provokasi dia agar melawan. Ini gimana ceritanya dah? Orang gak mau ngelawan malah diprovokasi biar ngelawan. Pasti nanti laporannya warga sipil diamankan karena menyerang pahlawan. Lawak betul instansi satu ini. Lalu kita diperlihatkan sosok yang akan diburu Suiryu, yaitu Garo yang lagi kerja cari duit. Shin pindah ke Saitama yang melakukan latih tanding dengan Saibok gila. Maksudnya Genos. Untuk kali ini hanya ditunjukkan endingnya saja, yang seperti biasa Saitama menghentikan pukulannya sebelum mengenai muka Genos. Yang penting Genos sudah mendapatkan data kekuatan sensei-nya. Setelah selesai, Saitama bertanya, apakah data itu berhasil didapatkan? Genos menjawab, ya, Dr. Kuseno seharusnya sedang menganalisanya sekarang berdasarkan catatan pertarungan. Lalu Genos memanggil Saitama yang sedang minum untuk menanyakan sesuatu. Namun diurungkan karena kondisi Saitama berbeda dari hari-hari biasanya. Apa yang terjadi pada Amaima setelah itu? Aku tidak bisa bertanya. Hari ini wajah Sensei terlihat lebih khawatir dari biasanya. Saat waktunya tiba, Sensei pasti akan menceritakannya sendiri. Setelah itu Saitama mengajak Genos untuk makan. Ngomong-ngomong, bagaimana kalau kita makan soba atau semacamnya hari ini? Genos menjawab, oke gas. Sebenarnya Saitama tidak mengkhawatirkan Amaima sama sekali. Yang Saitama khawatirkan adalah kemunculan asosiasi baru. Kemunculan kelompok baru bernama Asosiasi Korban Nama Pahlawan. Sepertinya, mulai sekarang keseimbangan kekuatan akan berubah sepenuhnya. Saat waktunya tiba, aku akan memberitahu Genos juga, kata Saitama. Bagi yang penasaran versi webkomiknya mungkin akan aneh upload ulang dengan gambar full biar nontonnya lebih puas. Kalau gak lupa loh ya. Namun dengan guncangan asosiasi baru ini membuat scene berakhir. Kampret. Padahal udah seru loh. Gak apa-apa, kita lanjutkan ketika chapter terbarunya sudah rilis. Pada chapter kali ini kita diperlihatkan semakin kacaunya dunia kepahlawanan akibat munculnya berbagai faksi baru. Kedatangan asosiasi korban nama pahlawan. Lebih tepatnya kelompok pahlawan yang merasa nama hero mereka terlalu memalukan dan ingin menuntut perubahan. Secara kocak, mereka justru ingin merekrut Saitama sebagai eksekutif karena julukannya yang dianggap paling kejam. Saitama sendiri menyadari bahwa kelompok inilah yang ia dengar sebagai organisasi baru, bukan Neo Hero. Di sisi lain, Black Spam mengamati situasi dengan sudut pandang dingin. Ia menilai Saitama memang sangat kuat, namun terlalu lunak sehingga monster seperti Amaimas dibiarkan lolos. Ia juga menyadari bahwa para kandidat pahlawan potensial kini justru direkrut Neo Hero. Pertanda perubahan besar akan terjadi. Di sisi lain, Suiko resmi mengikuti tes asosiasi pahlawan. Meski menunjukkan kekuatan luar biasa di usia 18 tahun, ia hanya ditempatkan di kelas A, bukan kelas S, namun tetap memiliki potensi besar untuk berkembang. Sementara itu, Suiryu mendapat misi kontroversial dari Neo Hero untuk menangkap Garo yang kini hidup sebagai pekerja biasa dengan cara memprovokasinya agar melawan. Ini menegaskan metode Neo Hero yang semakin ekstrim. Chapter ditutup dengan latihan Saitama dan Genos, serta kekhawatiran Saitama terhadap perubahan keseimbangan kekuatan akibat kemunculan organisasi baru membuat dirinya merasakan guncangan yang besar akan terjadi. Dan begitulah alur cerita dari manga One Punch Man chapter 221. Bagi sobat yang suka pembahasan ini bisa tekan like-nya, dan jika tidak bisa tekan dislike-nya 2 kali biar aneh gak rugi. Jangan lupa komennya agar Mimin bersemangat dalam membuat konten. Dan yang paling penting jangan lupa tekan tombol subscribe supaya sobat-sobat tahu updatean-updatean terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Goodbye, dadah.